warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to NGM Podcast 9 Generation of Millennial bersama aku Rizky Nurjani yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, di mana bintang tamu ini adalah bintang tamu yang paling spesial karena bintang tamu kita ini adalah seorang teman kelas kita sendiri. Kalian tahu siapa orangnya? Langsung saja ini dia bintang tamu kita pada hari ini, Abang Fagran. Hai Sobat NGM. Hai semuanya. Wah, senang sekali diundang kali ini. Iya. Jadi gimana Bang kabarnya hari ini? Masya Allah, alhamdulillahnya baik. Hari ini. Gimana perasaannya udah diundang di podcast kami di sini? Ya alhamdulillah ya, akhirnya diundang ya setelah saya di balik layar sebelumnya melihat teman-teman yang lain kan, akhirnya saya dipercaya untuk diundang di sini. Oke. Jadi guys, semuanya teman-teman di rumah, Fagran ini merupakan teman kelas kita sendiri, di mana dia ini adalah seorang sosok yang banyak mengikuti berbagai macam event di perkuliahan kita ini, di kampus kita ini. Oke Bang Fagran, jadi kan teman-teman di rumah nih belum tahu nih siapa Abang sebenarnya. Coba boleh dong Abang kasih tahu sama teman-teman di rumah Abang ini siapa, profil Abang kepada para sobat NGM yang ada di rumah. Oke, terima kasih ini. Jadi sebelumnya yang buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan aku Fagran Fadlan Depari. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya berasal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Jadi semoga dalam wawancara kali ini saya dapat mendapat kalian yang di rumah dapat inspirasi dan gitu. Oke, baik Bang. Oh, nervous ya. Nervous ya. Iya, pertama kali diwawancarai di sini gitu kan. Karena pertama kali diundang, biasa di belakang layar Bang. Iya, di belakang layar mau main iklan kan. Oke, jadi ngomong-ngomong perkuliahan nih, kesibukan apa sih belakangan ini yang Abang jalani, yang Fagran jalani? Wih, ini akhir-akhir ini yang paling sibuk itu adalah UAS. Ini UAS betul-betul penentu, yang dikit lagi yang mau lebaran, di situ UAS dan belum ada itu riuh banget gitu kan. Mana lagi kita mau pulang kampung di situ ya. Kampung belum lagi nanti bakal UJT ngurus surat-suratnya lagi gitu kan. Tuh dari riuh kali. Oh ya, karena ini udah mau dapat pengumuman PMN, doa ya guys. Lulus PMN ya. Amin, amin dulu dong sobat di rumah. Amin. Oke. Jadi selama kuliah di sini gimana perasaan Fagran? Udah bisa kuliah di sini semester 4 ini kan? Iya, alhamdulillah ya. Saya memilih jurusan Ilmu Komunikasi ini sesuai dengan passion saya sendiri. Jadi saya nggak merasa terbebani di perkuliahan ini, dan saya sudah memutuskan untuk konsultasi dengan orang tua saya memilih kampus ini yang alhamdulillah diterima juga, sehingga saya betul-betul harus serius dalam masa perkuliahan ini karena ini penentu untuk masa depan selanjutnya gitu. Jadi merasa nggak keberatan atau nggak salah pilih jurusan? Enggak, alhamdulillah nggak terbebani sama sekali karena itu sesuai dengan passion yang saya mau. Memang dari saya mau saya teliti juga, dan ternyata passion saya itu cocok di ilmu komunikasi. Oke, jadi Fagran yang kita tahu kan, Fagran ini mahasiswa di sini kan. Boleh dong sharing ke kita nih, udah organisasi apa aja yang udah Fagran ikuti di Unimal ini, apalagi di khususnya di bidang kita, ilmu komunikasi. Oke, jadi selama saya berkuliah di sini udah hampir 2 tahun juga. Jadi saya hanya fokuskan satu karena menurut saya nanti kalau kita mengikuti organisasi terlalu banyak nanti pecah fokusnya. Jadi saya hanya mengikuti dari himpunan saja, himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Maluku Saleh, dan alhamdulillahnya pada tahun ini, periode ini saya alhamdulillah terpilih menjadi kepala divisi dari public relation dan social media di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Wow, tepuk tangan dong semuanya yang di rumah. Ternyata kita bangga juga ya punya temen kayak gini. Masya Allah, jadi malu. Oke, jadi boleh dong sharing ke kita nih pengalamannya selama di organisasi itu gimana? Kalau masalah pengalaman sama Donano ini banyak banget ya. Mengingat dulu SMA juga pernah ikut OSIS, tapi dalam di SMA itu selalu takut gitu kan. Setiap menjadi penanggung jawab atau disuruh jadi ketua panitia itu selalu takut. Lebih baik saya menjadi anggota saja. Namun di saat masuk himpunan ini, saya udah mau mencoba bahwasanya masa iya saya jadi anggota terus, kapan sih saya jadi penanggung jawab sekali aja gitu kan. Maka dari itu waktu saya terpilih itu, waktu itu pada saat PDO, pelatihan dasar organisasi, saya itu udah
tunjuk tangan tuh, ditanya siapa mau jadi penanggung jawab bidang acara karena sesuai dengan minat saya juga kan. Jadi ya saya tunjuk tangan terus dengan berani walaupun itu ada rasa takut kan, apalagi kan saat evaluasi itu yang paling nggak suka kan kalian sendiri begitu kan. Terus banyak juga pembelajaran apalagi kan di bidang public relation dan social media juga yang pernah pilih kan, itu kita ikut kegiatan undangan dari himpunan lain, itu terus membuat konten di sosial medianya juga, itu harus betul-betul mengetahui tren apa yang sedang terkini, jadi nggak bosen di Instagram ataupun di sosial media Himaku lainnya begitu. Oke. Jadi banyak sekali pengalamannya. Iya, Oke, ngomong-ngomong nih, Fagran yang kita dengar ya kan, Fagran ini anaknya introvert, bener nggak? Bisa dibilang introvert, bisa juga dengan extrovert. Sebenarnya tengah-tengah gitu kan, karena menurut kondisi pertemanannya juga, kalau pertemanannya sesuai dengan saya, mungkin itu bisa extrovert, bisa gila bareng atau apa. Tapi kalau misalnya kurang cocok itu kan, palingnya kayak pemalu hahaha gitu kan, ya cuman denger iya oh gitu aja pada pertemanannya makanya. Oke. Jadi kan karena juga banyak dari mereka nih yang tahu nih kalau dari covernya Fagran ini introvert. Tapi kenapa sih bisa tuh ikut organisasi yang belum kenal semua orang di situ gitu? Wah itu sebenarnya udah tantangan kali kan, soalnya pertama kali masuk OSIS pun juga dulu gitu kan, ini berani padahal nggak ada yang kenal siapa-siapa. Alhamdulillahnya kan saya itu masuk OSIS maupun masuk himpunan itu alhamdulillah tidak ada jalur orang dalam, itu murni dari wawancara hasil jerih payah saya sendiri untuk masuk ke dalam himpunan maupun OSIS pada masa itu. Jadi gitu lah. Oke, jadi memberanikan diri agar kita itu bisa gitu, bukan hanya cuman dilihat orang covernya aja kita tuh anak introvert, tapi kita harus bisa membangkitkan semangat kita agar kita tuh bisa tetap kita mampu di organisasi tersebut. Gitu. Jadi dengar-dengar juga kan Fagran ini udah jadi ketua divisi dari Public Relation dan Social Media ya. Coba sharing dong pengalamannya, kenapa bisa jadi kabid, jadi ketua divisi, terus kenapa menyanggupi atau gimana tantangannya selama jadi ketua divisi itu? Oke, dari pertama kali saya diterima di Unimal, saya pasti udah meriset sekali tentang masalah perkampusan dan jurusan saya sendiri. Jadi saya berpikir, setidaknya saya mau merubah terlibat dalam perubahan dari universitas maupun di prodi. Jadi sementara itu karena saya jadi di prodi, maka saya memfokuskan. Jadi saya membuat untuk jadi kepala divisi itu. Saya sudah merencanakan itu beberapa proker-proker yang tidak membosankan dan membuat baru dan juga seperti itu kan. Jadi ya jadi memajukan gitu kan. Jadi saat dipilih itu kan Bang pertama itu mungkin menurut Abang dari Bang Zul yang ketua himpunan terpilih, Fagran itu cukup aktif di Himako dan juga aktif juga di bidang public relation social media. Dan juga udah mengetahui seluk-beluknya juga. Pada saat itu waktu pulang kampung ya kalau nggak salah bulan puasa atau lebaran itu lupa, Bang Zul itu menelpon saya bahwa saya bertanya bersediakah untuk menjadi kepala divisi, karena saya udah dari awal itu mau kan, karena udah berpikir nih oh ya ini salah satu untuk sesuai dengan tujuan dari awal itu pengen ada suatu yang spesial gitu setidaknya dari saya untuk suatu prodi maupun universitas nih. Jadi saya pikir-pikir, oke, saya ambil tawaran tersebut. Saya walaupun itu kan saya introvert tuh kan, malu-malu kucing gitu kan. Apalagi sama orang-orang yang belum berapa kali kenal kan. Itu wah jadi challenge banget sih untuk aku sendiri gitu. Terus belum lagi kenal sama orang-orang. Sebenarnya pada periode ini cukup ya udah nggak tegang-tegang banget ya pada karena periode kan udah lama tuh. Udah mulai kenal tuh kan setahun mengikuti kegiatan terus saling bercerita, sharing. Jadi udah mulai udah terbiasa nih. Tinggal mungkin tunggu proses selanjutnya mungkin bisa jadi lebih enak gitu. Kalau bicara tentang ini nih, jadi kepala divisi dari public relation dan social media, apa sih kendalanya atau problem yang terjadi gitu? Pernah terjadi apa gitu selama jadi ketua divisi itu?
Oke, saya dilantik kalau nggak salah baru seminggu atau 2 minggu lalu dilantik menjadi kepala divisi. Dari situ dan dipilih dari kendalanya itu mungkin dari pemilihan anggota juga kan, pemilihan anggota, terus menyusun proker juga kan. Sebenarnya nggak kendala juga karena sesuai passion juga kan divisi saya kan. Gitu, tapi akhir-akhir ini sih kendalanya sedikit aja gitu kan, yang nggak terlalu berpengaruh terhadap itu terhadap kegangguan dalam saya jalani jadi kepala divisi begitu. Oke. Jadi kayaknya kita kelihatan tegang ya. Ini sampai ini jatuh juga ini. Boleh dong minum aja dulu kita. Oke. Oke. Terima Jadi kasih. sekalian kita ngobrol-ngobrol santai, kita minum juga, guys. Seger Ini banget. mungkin bisa kita benerin Bismillah. dulu ya. Oke. Gimana minumannya, enak? Enak. Oke. Kalau saya rekomendasi sih minumnya ini kan. Rekomendasi ya ini, siapa orang belakang yang beli ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi Fagran dibilang introvert, nerima nggak sih? Mungkin terima sih sebenarnya kan, karena mungkin orang lihat kan asal datang entah diundang atau ini kan yang nggak kenal sama sekali, ya paling kawan itu cuma HP gitu kan, HP terus apa, jadi mungkin dari orang luar bilang oh introvert nih. Padahal sebenarnya dibilang introvert juga enggak, karena kalau Fagran sama kawan yang udah deket gitu kan, pasti Fagran ada aja yang tingkahnya itu yang nggak nyampe orang tuh berpikir bahwa saya Fagran itu ini kan. Introvert. Jadi makanya itu loh, kok Fagran kayak gini, tapi kan dia introvert gitu kan, tapi kan mungkin karena belum akrab sama Fagran aja mungkin ya, jadi Fagran jadi diem aja gitu kan, gitu. Soalnya Fagran tuh orangnya pemalu kali sih, parah pemalunya gitu. Kalau udah sama temen yang deket gitu, Itu udah wah luar biasa sih, udah gila-gilaan lah istilahnya begitu. iya. Oke, dari pemirsa yang ada di rumah, apa ada yang mau tanya-tanya sama Bang Fagran di sini? Oke, jadi orang ini pada penasaran nih, Fagran. Penasaran apa tuh? Teman-teman di sekitar Fagran ini, kami kan penasaran nih siapa-siapa aja gitu, teman-temannya gimana, enak nggak, asik nggak gitu. Boleh dong cerita, sharing ke Wah, kami. masalah pertemanan ya, dari pertemanan SMP sampai SD saya udah gak ada pertemanan sama sekali, udah memutuskan hubungan juga dengan teman-teman. Kenapa bisa memutuskan hubungan? Mungkin karena udah pindah sekolah, pindah Jauh-jauh sekolah. Enggak juga pindah sekolah. Maksudnya itu peralihan dari SD ke SMP. Terus ada juga asal kumpul-kumpul, terus pindah rumah juga kan. Setelah pindah rumah otomatis kan jauh tuh dari teman-teman kan. Terus sampai sekarang udah pada lupa, jadi nggak ada lagi kontak. Mungkin pertemanan cuma via Instagram, cuma follow-followan, dan paling yang itu Pantengi gitu. status WA orang. Iya, cuma pantengnya aja, cuma lihat aja gitu kan. Tapi nggak ada sama sekali percakapan aja gitu kan. Pertemanan Fagran tuh yang sebenarnya masalah pertemanan dibilang memilih juga sih, bukan nggak mungkin kita terima semuanya kan. Masa iya yang toksik kita terima gitu sesuai pertemanannya. Pasti kita kalau zaman sekarang tuh lagi trennya kita cut off gitu. Kita cut off, kita agak pinggirkan, kita agak diinginkan. Jadi dari SMP, SMA sampai sekarang itu pertemanan Fagran itu bisa dikira sampai jari. Karena kalau teman dekat ya, kalau teman biasa aja sih banyak, cuma yang tahu Fagran gitu kan ya. Ini Fagran, ini itu Fagran. Tapi kalau yang dekat itu cuma dikit. Dari SMP mungkin ada beberapa saja. Itu pun cuma jumpa itu. Untuk kawan SMP itu paling saat berbuka puasa, kalau SMP banyak. Bukber. Iya, bukber bareng. Itu biasanya menjadi acara tahunan kami gitu kan. Cuman itu yang bisa untuk kami kumpul begitu kan. Di SMA itu banyak kali nih kaliku pertemanannya, sampai gaduh karena apa kan, sampai akhirnya tamat. Saya memutuskan ada pertemanan, ada lingkup dekat. Alhamdulillah ini udah sampai sekarang itu berjalan, dan mereka itu menjadi support system saya. Asal mau bertanya tanya apa tentang konsultasi, kadang sama mereka, atau curhat pun kadang sama mereka juga kan. Kadang masalah postingan Instagram juga loh. Jadi ada beberapa foto kan, Fagran kirim ke grup itu kan. Jadi
ini mana nih ya yang keren nih kira-kira menurut teman-teman. Nanti Jadi itu minta bilang saran tuh, dari minta mereka. saran, oh yang ini aja yang ini. Bagaimana rata-rata yang postingan dari Fagran itu cuma termasuk dari pilihan dari kawan-kawan Fagran gitu kan. Di masa perkuliahan gitu, alhamdulillah dari semester 4 ada teman-teman saya yang alhamdulillah bertambah banyak bersihkannya, ya kan. Jadi udah membuat grup juga dan alhamdulillah semoga bertahan sampai akhir gitu, saling support gitu. Mau nggak titip salam untuk teman-teman Fagran yang bisa nonton ini, yang lagi nonton mungkin? Iya. Coba pesannya atau Fagran menyampaikan sesuatu kepada mereka bisa disampaikan melalui via podcast kita hari ini. Apa ya? Boleh dong disampaikan. Mungkin dengan teman circle yang di sana atau di sini gitu, boleh disampaikan ke kamera gitu. Aduh, belum pikir sih sebenarnya ya apa yang mau disampaikan ya. Waduh, kecewa kayaknya temen-temennya ini nggak ada yang Belum ada kepikiran disampaikan. apa sih yang mau disampaikan gitu. Yang pastinya buat mereka selalu tetap jadi teman yang baik. Ya, semoga menjadi support system selalu berteman sampai akhir lah, jangan ada pergaduhan begitu kan, saling support, saling apa, jangan ada di belakang gitu semuanya gitu. Oke, baik. Jadi waktu kita masih panjang nggak? Coba cek dulu. Dari sini masih 17 menit kan? Masih belum nyampe itu 20 menit aja belum itu. Oke, kita mungkin bisa minum dulu ya. Kayaknya capek juga ya ngomong panjang. Dan kebetulan pokoknya lagi enak. Hmm. Apa dulu yang utamanya di tempat ya kan? Nah, banget tuh. Besok-besok yang properti yang orang-orang belakang sedianya lebih banyak ya. Iya, seharusnya tak ada cemilan gitu kan, jadi nggak bosen. Nggak bosen. Itu enak kali sih, Iya. bahkan sampai bisa sejam gitu ngobrolnya gitu. Oke. Jadi ini rencana abis selesai UAS ini ada rencana mau ngapain lagi? Mau pulang kampung? Atau rencana mau nginap di sini Sebenarnya habis UAS itu maunya sih ya nikmati dulu, mengingat orang tua saya di sana itu di strict parent ya, strict parent. Jadi saya mau mau menikmati dulu yang tidur bangkong kan sampai siang, terus jalan-jalan malam, menikmati keliling kota-kota Sebelum gitu. kembali Sebelum kembali nanti, ke sana. Karena sebelum kembali kalau nanti dia kena udah kembali ke sana bahaya. itu bukan bahaya juga Mau kan. keluar harus ada batasannya Iya. gitu kan. Tidur pun juga ibu saya itu paling anti namanya bangun siang, paling anti kali. Jam 7 itu, jam 6 tuh, jam 7 tuh udah harus bangun semua, kalau nggak dia bilang males gitu kan. Jadi udah banyak kerjaan rumahnya gitu. Perasaannya kalau dibilangin sama orang tua males gitu, gimana perasaannya? Ya, sebenarnya merasa juga sih males ya kan, mengingat ya tahu Sadar sadar diri diri gitu kan. Tapi itu alhamdulillah ibu saya itu jadi super sistem sekali, itu yang utama sih, dia selalu mendukung. Nah saya selalu juga masalah akademik, pertemanan, itu saya selalu sekali konsultasi dengan ibu saya sendiri gitu kan. Karena siapa lagi itu kan dia, karena saya selalu curhat lah pokoknya salah apapun sama dia, sama ibu saya sendiri gitu. Itu terus saya udah pokoknya gitulah. Gak ada terasa kangen gitu jauh dari orang tua? Sekarang Bahkan kan denger-dengernya Fagran ini malah mau jauh dari orang tua. oh mengingat namanya perkembangan teknologi ya, Iya. ada yang namanya video call, jadi saya bisa video call bareng, atau kalau lagi kangen karena Loksmawi sama Binjai itu cuma 7 jam kan, jadi ya datang aja gitu, pulang aja gitu kan. Makanya tuh kalau merasa kangen sih ya namanya itu udah biasa gitu, udah ini kan. Mungkin misalnya bismillah lah diterima PMM itu kan, itu bayangkan 6 bulan itu belum, nggak tahu lah nanti perasaannya kayak mana ya, 6 bulan ditinggalkan jauh di sana ya, nggak tahu lah. Tapi memang dari awal itu memang Fagran tuh yang niatnya tuh mau mandiri gitu kan, mau ngekos, mau ngurus sendiri semuanya, mau ngurus sendiri bagian pokoknya finansial atau apapun, semua mau sendiri gitu kan. Kalau bisa cari kerja pun cari kerja niatnya kan. Tapi Biar orang tua ada belum pengalamannya gitu kan. tapi orang tua entah apa kan mau entah menjadi waiters gitu kan. Tapi orang tua nggak ngizinin karena Emang ada kepikiran mau jadi waiters di cafe gitu? ada. Karena berpikir duit ini nih yang dikasih ini nggak cukup nih, karena pasti banyak kali biaya yang ada. Bukan hanya jadi waiters,
jadi mau jadi barista pun bahkan karena bahkan untuk skill aja nggak ada, tapi karena pengen jadi barista atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya pengen juga ngerasain kerja gitu kan, tapi kalau udah masuk kuliah ini agak riuh juga kalau kerja kan, mengingat kerja kelompok yang Iya, banyak. apalagi Pak Gran juga anak organisasi kan. Makanya tuh orang tua nggak izinin, lebih baik udah ibu aja yang ngasih minyak, fokus aja itu kuliah di sana, fokus aja jangan mana-mana kalau masalah uang. Udah nanti sebisa mungkin mama saya yang nanggung begitu. Oke, baik. Oke, jadi udah lumayan lama juga kita berbincang-bincang hari ini. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dengan sobat NGM di rumah dari Pak Gran sendiri. Oke, untuk teman-teman NGM semua, tontonin terus ya Waduh, jangan dari channel-channel dari NGM Podcast. Oke. Karena di situ banyak hal bintang tamu yang menginspirasi untuk teman-teman Iya. semua. Jadi ya jangan lupa follow Instagram juga ya. Sekalian promosi ya, Iya, Oke. program promosi. Jadi jangan lupa Instagram @fagran_fd_27. Oke, terima kasih Pak Gran atas waktunya. Wah, terima kasih banyak juga udah NGM Iya. Podcast udah mau ngundang saya sendiri ke sini begitu. Iya, terima kasih banyak loh. Sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, boleh dong sama-sama Pak Gran ikuti kami yang NGM Betul. Podcast yang 9 Generation of Millennial gitu ya. 9 Generation Of Millennial gitu. Kalau misalnya aku bilang NGM Podcast 9 Generation of Millennial. Oke. Kita ke kamera yang depan. Oke. NGM Podcast 9 Generation of Millennial. Oke, teman-teman. Terima kasih pemirsa yang di rumah sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat dan terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.